Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas-mas beserta adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah di masjid yang insya Allah menenangkan ini, kita begitu syahdu mengikuti sholat isya, sholat tarawih, dan kita juga alhamdulillah insya Allah 2 hari lagi menamatkan puasa kita, dan semoga ini adalah menjadi puasa yang terbaik. Karena juga kita tidak mengetahui apa yang terjadi 11 bulan ke depan, apakah kita bertemu dengan Ramadan ataupun tidak. Tapi kita hanya bisa berharap, kita bisa berdoa, dan kita juga bisa beristighfar kepada Allah atas segala kekurangan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus menerimanya, karena ini adalah bagian qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk antu'mina bil qadar, untuk beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, baik yang enak-enak maupun juga yang tidak enak-enak. Berkenaan akhir bulan Ramadan ini, khatib ingin menyitir satu ayat yang Allah mempergunakan kalimat yang menunjukkan kemalembutan ketika memanggil hamba-hambanya. Karena Allah merindukan kita semua, diciptakan, diuji, kalau bisa lulus. Dan kalau udah lulus, kita layak untuk menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah menggunakan kalimat meminjam yang biasanya dipergunakan kepada perempuan, dan itu bukan tidak tanpa maksud, tapi sangat memiliki tujuan, yaitu menggunakan kelembutan. Allah memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang telah menggapai makom ketenangan. Kita selama puasa paling tidak, kalaupun dengan kualitas yang seminimal mungkin, ada waktu-waktu yang memang kita merasakan ketenangan. Tanpa terburu-buru, haus pingin minum, lapar pingin makan, sadar, oh ya saya sedang puasa. Sehingga diri kita dididik oleh Allah, diminta oleh Allah, disadarkan oleh Allah untuk menggapai makom yang paling tinggi dari jiwa kita. Karena stasiun bagi jiwa kita itu ada 3. Yang pertama, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menginginkan enak, yang enak-enak saja. Karena mempergunakan hawa nafsunya. Naik sedikit, an-nafsu lawamah, yang suka mencelah. Kalau enak senang, kalau enggak enak, waduh, sedemikian. Ini jiwa kita. Barulah makam yang ketiga, an-nafsu al-mutmainnah, nafsu, jiwa yang tenang. Dan semoga kita melaksanakan bulan Ramadan ini mencapai jiwa-jiwa yang tenang, sehingga dipanggil oleh Allah dengan panggilan, bukan lagi dengan perintah, tapi Allah yang merayu kepada kita, irji'i ila rabbiki, dengan kalimat yang sangat lembut. Allah tidak menggunakan kalimat mudzakkar, tapi muannats untuk menunjukkan kelembutan. Kita yang bapak-bapak, yang ibu-ibu di belakang, meskipun kita terlahir kalau yang laki-laki jiwa maskulin, tetapi tetap Allah menyematkan jiwa feminin. Begitu juga ibu-ibu, dominannya jiwa feminin, ada juga jiwa maskulin, sehingga ketika marah muncul amarahnya.
Ketika kita yang laki-laki, ketika memang dalam kondisi tenang, ketika tidak marah, itulah ada unsur kelembutan. Dan Allah mempergunakan itu, irji'i, pulanglah wahai hamba-hambaku, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radhiyatam mardiyah, yang engkau rela dan kami juga rela. Apakah tidak kita menginginkan yang demikian? Dan mengenai ayat ini, bolehlah kita tafsirkan menggunakan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya, ketika mengatakan, "Lau annallaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la adzabahum wa huwa ghairu dhalimil lahum." Andaikan Allah itu menyiksa hambanya, andai, karena memang hambanya baik yang di langit maupun di bumi memang layak untuk disiksa, sebenarnya Allah bukan dalam rangka menyiksa, karena wa huwa ghairu dhalimil lahum, karena Allah tidak pernah berbuat dolim. Allah hanya ingin membersihkan kesalahan-kesalahan manusianya, hambanya yang terlupa mengapa diciptakan oleh Allah. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairal lahum min a'malihim. Dan jika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, itu bukan karena amalan-amalan kita, karena memang Allah memberikan rahmat. Allah terketuk karena hambanya berbuat baik, mukhlisina lahuddin, maka rahmatnya Allah walaupun sedikit itu sangat-sangat berharga, jauh lebih baik dari seluruh amalan kita. Karena memang yang bisa mengantarkan kita pulang adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beribadah terus-menerus itu dalam rangka mungkin ada pas salah satu ibadah kita, ataupun dua ataupun tiga, yang memang benar-benar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beribadah benar-benar karena Allah, bukan karena ya Allah saya ingin rezeki ini, okelah saya ibadah dulu. Tidak. Bolehlah kita meniatkan di awal sedemikian untuk memancing. Biarkan nanti yang kedua, ketiga sudah benar-benar mukhlisina lahuddin. Kita lepaskan benar-benar atas tujuan-tujuan duniawi, benar-benar untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diberikan banyak nikmat, apa yang kita kembalikan? Allah hanya meminta kita beribadah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Itu bayaran baliknya. Kalaupun minta dikalkulasi, kita tidak akan sanggup membayar balik. Tapi Allah cukup dengan ibadahmu, maka itu sudah membayar apa yang telah aku berikan kepada kamu. Allah Maha Murah, memberikan nikmatnya dengan semurah-murahnya, meminta baliknya pun dengan semurah-murahnya. Itulah arti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Diawali dengan Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Ar-Rahmanirrahim juga. Allah Maha baik. Dan amalan-amalan kita tidak cukup walau anfaqta mitla uhudin dahaban ma qabilahullahu hatta tu'mina bil qadar. Ini poin yang ingin saya tekankan. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita menginfakkan fisabilillah, gak cukup, Allah gak nerima kalau tanpa didasari oleh iman kita kepada qada dan qadar. Karena semuanya ini Allah tetapkan, sudah Allah tentukan kadarnya. Fata'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang menimpa diri kita itu bukan karena kesalahan kita sebenarnya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan kesalahan-kesalahan kita itu bukan mendatangkan musibah sebenarnya. Walau mitta ala ghairi hada ladakhaltan nar. Kalau kita mati dalam kondisi sedemikian, dalam artian kita tidak percaya itu qadarnya Allah. Oh ini saya dapat musibah, oh ini gara-gara keburukan saya. Kita menyalahkan keburukan kita. Kita tidak ingat bahwasanya itu sudah ditakdir oleh Allah.
Dan kalau kita sudah berbuat salah, pasti kita yakin, oh saya pasti habis ini kena musibah. Tidak, semuanya sudah ada dalam qadarnya Allah. Dan Nabi mengatakan kalau kita meninggal tidak mempercayai qadarnya Allah, apapun musibah, apapun nikmat, kalau tidak kita yakini bahwasanya itu adalah bagian dari qadarnya Allah, Nabi mengatakan la dakhaltan nar, maka pasti kita tidak lolos dari neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga dengan puasa kita yang insya Allah terbaik ini, kita semakin meningkatkan kadar keimanan kita, terutama keimanan kepada qada dan qadar. Dan karena itu adalah kunci agar kita layak dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga kita semua menjadi ahlil jannah dan kita dilindungi dari ahlin nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.